Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak ada yang meragukan jika Indonesia disebut sebagai negara yang berasaskan hukum. Namun sayangnya, status itu tak serta-merta menjamin terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan orang-orang yang memiliki kuasa seringkali membuat hukum menjadi tak berdaya. Mirisnya lagi, para penegak hukum yang sejatinya diandalkan justru menjadi bagian dari lingkaran setan. Tak heran jika keadilan merupakan hal yang kini sulit untuk didapatkan. Seperti apa nasib keadilan di Indonesia? Mengapa Rasulullah sampai mewanti-wanti hal tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Hati masyarakat mana yang tak jengkel jika dalam sebulan terakhir media Indonesia terus disibukkan dengan pemberitaan seorang petinggi institusi kepolisian bernama Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana diberitakan, jika Verdi Sambo merupakan tersangka utama atas kasus penghilangan nyawa terhadap seorang anggota polisi bernama Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, bukannya terselesaikan, malah kasus tersebut seolah bertambah rumit dan menjadi berbelit-belit. Meski kasus Verdi Sambo kini telah ditangani tim khusus bentukan Mabes Polri, namun nampaknya hal ini belum menunjukkan tanda-tanda kesudahan. Sampai-sampai banyak pihak menuding jika dalam penanganan kasus Verdi Sambo, para aparat penegak hukum justru ikut bermain. Siapa sangka, tudingan tersebut justru menemui titik terangnya. Sebab fakta menunjukkan, terdapat 31 orang personil Polri berpangkat perwira tinggi hingga tamtama dinyatakan terlibat dalam kasus ini, di mana para personil tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak bersikap profesional dalam menangani sebuah kasus. Sebagai mantan Kadif Propam Mabes Polri, bukan tak mungkin jika sosok Verdi Sambo memiliki pengaruh yang cukup besar dalam institusi kepolisian, sehingga wajar saja jika dirinya meraih sejumlah pembelaan, bahkan perlindungan dari sesama petinggi. Namun di sisi lain, hal itu jelas melukai perasaan keadilan publik. Selain itu, hal ini juga membuktikan jika penegakan hukum di Indonesia memandang sedang bermasalah. Dalam sebuah forum bincang yang diunggah pada channel YouTube miliknya, seorang jurnalis kondang Najwa Shihab bahkan turut mengomentari kasus tersebut. Menurutnya, rekayasa kejahatan yang dilakukan Verdi Sambo memang patut disesali, lantaran Verdi Sambo pernah menjabat sebagai kepala divisi Propam atau yang sering disebut dengan istilah polisinya polisi. Bukan hanya itu, Najwa Shihab juga menyayangkan keterlibatan beberapa aparat penegak hukum Polri yang justru beramai-ramai dan kompak membohongi publik. Meski kedengarannya miris, namun hal ini nyata adanya. Sebab kasus keberpihakan penegak hukum kepada pelaku kejahatan di Indonesia bukanlah cerita sekali dua kali, di mana hal itu sudah menjadi penyakit lama yang seakan-akan tak bisa terobati. Padahal mereka para penegak hukum telah disumpah atas nama agama dan negara untuk menjalankan tugas dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Ibarat sebuah ungkapan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Barangkali seperti itulah citra penegakan hukum di Indonesia. Bukan main, para penegak hukum seringkali membuat hukum seolah seperti permainan. Padahal hukum seharusnya menjadi tajam ke semua arah. Sebab hukum merupakan alat untuk menegakkan keadilan, bukan sebaliknya. Tapi sayangnya, harapan itu seperti sebuah ilusi belaka. Mengingat perlakuan penegak hukum terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi masih sering menggunakan pisau tajam sebelah. Seakan-akan hukum hanya menjadi milik mereka yang memiliki kuasa. Salah satu kerisauan atas banyaknya kasus ketimpangan penegakan hukum pernah diutarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah konferensi dan dialog nasional di Jakarta. Mahfud MD menyatakan jika ketumpulan pisau hukum ke arah atas itu karena para penegak hukum tak bergerak berdasarkan asas keadilan, melainkan berdasarkan kekuatan uang dan lobi. Selain itu, ia juga mengatakan jika supra hukum berupa keadilan sejatinya telah lama hilang dalam hukum Indonesia. Apa yang menjadi pernyataan Mahfud MD tersebut jelas menunjukkan jika hukum di Indonesia sedang tak baik-baik saja. Banyaknya penegak hukum yang tak memiliki prinsip penegakan hukum yang adil menjadi penyebab utama, di mana hal itu tak hanya terjadi pada aparat kepolisian saja, melainkan juga pada lembaga kejaksaan serta hakim pengadilan. Dalam sebuah jejak pendapat yang diselenggarakan oleh lembaga survei Kedai Kopi menunjukkan sebanyak 59,5% dari responden di seluruh Indonesia menilai jika ketimpangan perlakuan dalam penegakan hukum di lembaga kejaksaan sangatlah besar.
Menurut kesimpulan hasil survei tersebut menjelaskan, jika kecenderungan perlakuan tak adil di tubuh kejaksaan disebabkan oleh sikap tebang pilih yang tajam ke atas, namun tumpul ke bawah. Sekilas, hati kita mungkin teriris. Namun apa yang bisa dikata jika itulah fakta yang terjadi di Indonesia saat ini? Belum lagi jika kita melihat kasus-kasus lain yang tak kalah pentingnya, seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika, bisnis ilegal, perampasan hak-hak rakyat, hingga kasus pelanggaran HAM, di mana kesemua kasus tersebut, tak sedikit para pelakunya adalah mereka yang memiliki kuasa. Namun seribu sayang, tak sedikit pula yang harus berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Maka wajar saja jika Indonesia disebut sebagai negara kaya aturan, namun nyatanya malah tak teratur. Sebab segala masalah hukum masih dikondisikan, meski hal itu harus melanggar nilai-nilai keadilan. Lantas, bagaimana Islam memandang perihal demikian? Bukan rahasia lagi jika Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan dalam menegakkan hukum. Hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang status golongan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa, orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. Saking pentingnya menegakkan keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampai mengingatkan untuk tidak mengedepankan sikap tebang pilih dalam menangani sebuah perkara hukum, apalagi jika sikap tersebut hanya didasari oleh faktor kebencian. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Sejalan dengan perintah Al-Quran, Rasulullah SAW juga sangat keras menentang para penegak hukum yang tak adil. Sebab baginya, umat terdahulu binasa karena kebanyakan di antara mereka sering berlaku tidak adil dalam menyelesaikan perkara hukum. Itulah mengapa Rasulullah SAW sampai pernah bersumpah jika ia akan menegakkan keadilan sekalipun terhadap anaknya sendiri. Dalam sebuah kisah diceritakan, jika seorang wanita dari Bani Mahzumiyah pernah kedapatan mencuri. Mengetahui hal itu, para tokoh kabilah tersebut berupaya membela dan melindungi wanita tersebut demi menjaga nama baik suku. Singkat cerita, salah seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah bernama Usama bin Zaid diutus untuk mendatangi Rasulullah SAW. Tujuan kedatangan Usama bin Zaid ialah untuk mengadukan kasus pencurian wanita tersebut dengan harapan sang pencuri wanita ini bisa mendapatkan keringanan atas hukuman yang diterimanya. Mendengar laporan Usama bin Zaid, dengan marah Rasulullah SAW sontak berkata di hadapan orang banyak, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan. Tetapi bila ada orang lemah dan miskin mencuri, mereka tegakkan hukuman kepadanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya." Hadis riwayat Bukhari. Mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, Usama bin Zaid pun seketika menjadi paham jika status golongan manusia tak boleh menjadi alasan untuk tidak ditegakkannya keadilan. Sahabat, jika kita membandingkan sikap dan perilaku Rasulullah SAW dengan para penegak hukum di negeri kita, sungguh hal tersebut tentu sangat mencemaskan. Sebab sebagian para penegak hukum kita saat ini bukan lagi mempermainkan keadilan, tapi justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Na'udzubillah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan yang benar. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.